Asian Road Race, motor ini bisa dikatakan motor tercepat, bahkan 5 kali juara berturut-turut untuk motor ini. Meskipun ada beberapa rivalnya, yaitu dari pabrikan sebelah ya, itu mengunggulkan spek yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor yang satu ini yang akan gue bahas kali ini. Kira-kira motor apa? Oke, buat teman-teman semuanya, simak video sampai habis. Dan tentunya semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin membeli motor sport 210cc 2 silinder yang terbaik untuk saat ini. Oke, lanjut ke pembahasannya. Halo semuanya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Agus Motovlovers. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke guys, jadi sesuai dengan judul, kali ini gua akan membahas salah satu motor sport 250cc 2 silinder segaris yang bisa dikatakan saat ini merupakan motor terkencang di beberapa rivalnya. Pasalnya di Asian Road Race Championship, motor ini 5 kali menjuarai kejuaraan Asian Road Race tersebut. Kira-kira motor apa? Yaitu Honda CBR 250RR. Nah, jadi di Asian Road Race Championship ini, CBR 250RR ini unggul sampai 5 kali atau menjuarai kejuaraan sampai 5 kali berturut-turut. Meskipun dari beberapa rivalnya, yaitu diantaranya Kawasaki dan juga Yamaha, itu mengeluarkan spek yang lebih tinggi dibandingkan dengan CBR 250RR ini. Kalau dari Kawasaki itu dia mengeluarkan motor sport di kelas 250cc tertinggi yaitu ZX25R, sedangkan dari Yamaha itu mengeluarkan Yamaha R3. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu ya kedua motor ini atau rival motor ini, yaitu di Kawasaki ZX25R ini sudah 4 silinder. Meskipun sama-sama 250cc, tetapi dengan jumlah silinder yang berbeda, itu pasti ada yang namanya perbedaan pada bagian tuning mesinnya. Ya, artinya lebih cepat, lebih kencang gitu ya dibandingkan dengan CBR 250RR ini. Karena catatan di atas dyno dan juga beberapa teman-teman yang sudah mengetes gitu ya antara drag race gitu antara CBR 250RR dengan Kawasaki Ninja ZX25R. Ninja ZX25R ini masih unggul gitu ya kalau untuk di track lurus gitu ya. Sedangkan kalau dari Yamaha itu mengeluarkan spek yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedua rivalnya ini, yaitu CBR 250RR dan juga Kawasaki Ninja ZX25R. Nah, dari Yamaha ini ternyata mengeluarkan spek yang lebih tinggi, yaitu Yamaha R3. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya, Yamaha R3 ini merupakan motor 2 silinder ya. Ini cc-nya jauh lebih gede dibandingkan dengan CBR 250RR dan juga ZX25R. Artinya kan sesuai dengan namanya gitu ya, Yamaha R3. R3 ini cc-nya itu 321 cc guys. Jadi memang luar biasa ya. Artinya meskipun dari Yamaha itu telah mengeluarkan Yamaha R3 dan juga dari Kawasaki telah mengeluarkan ZX25R, tetapi Honda ini atau CBR 250RR ini tetap mengunggulkan CBR 250RR ini dan ternyata tetap menjadi sang juara di Asian Road Race Championship. Artinya cc lebih tinggi tidak menjamin kecepatan ataupun keunggulan di acara balapan Asian Road Racing Championship gitu ya. Nah, tentunya apa sih istimewanya CBR 250RR ini? Kenapa kok bisa dikatakan lebih cepat gitu ya, ataupun lebih sporty dibandingkan dengan beberapa rivalnya? Ya kita anggap aja rivalnya jangan yang R3 maupun ZX25R ya, karena beda-beda kelas gitu loh. Kalau untuk di 2 silindernya masih sama-sama punya di beberapa rivalnya gitu, rival dari CBR 250RR ini. Yaitu kalau dari Yamaha yaitu sekarang ada Yamaha R25 dan juga kalau dari Kawasaki ada Kawasaki New Ninja 250. Meskipun New Ninja 250 ini sampai sekarang belum ada upgradean ulang ya, dari pertama launching yaitu tahun 2018 sampai sekarang itu belum ada yang namanya pergerakan untuk berubah desain, teknologi maupun mesinnya untuk di tahun 2024 ini si Ninja 250 Fi ini. Kalau dari Yamaha sih kabarnya tidak akan lama lagi all new Yamaha R25 ini akan segera launching untuk generasi ketiga atau generasi terbaru dari Yamaha R25 ini. Karena dari yang gue baca kemarin di beberapa media otomotif ya, itu sebenarnya contoh dari
Yamaha R25 ini sudah ada di Yamaha Pulau Gadung guys. Artinya tidak akan lama lagi Yamaha ini akan mengeluarkan Yamaha R25 generasi ketiga atau New Yamaha R25 versi 2025. Nah, kembali ke CBR 250RR tadi ya, meskipun kalau masalah harga gitu ya, jika kita bandingkan dengan beberapa rivalnya itu Yamaha R25 dan juga New Ninja 250, sebenarnya CBR 250RR ini masih terpaut lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan kedua motor tadi. Kalau yang tipe tertinggi itu yang QS, SPQS gitu ya, Quick Shifter dan juga SP nya itu harganya itu sekitar 79 juta lebih, artinya sudah hampir 80 juta. Sedangkan kalau untuk dari New Ninja itu untuk tipe tertingginya sih sekitar 75 juta, artinya 5 juta lebih mahal dibandingkan dengan Ninja 250 tadi gitu ya. Kalau untuk Yamaha untuk tipe tertinggi sekitar 65 sampai 70-an, itu pun yang ABS gitu ya, yang R25. Kalau versi standar sih mungkin jauh lebih murah ya, mungkin ya antara 55 sampai 60 jutaan. Begitupun dengan yang tadi itu CBR 250RR ada tipe yang terendah dan juga tipe tertinggi. Kalau tipe terendah itu yang Black Freedom, yaitu masih standar, belum ada quick shifternya maupun belum ada SP-nya, artinya warnanya hitam polos ya. Itu harganya 65 juta. Kalau untuk tipe tertinggi sudah ada quick shifternya dan juga beberapa perbedaan gitu ya. Itu harganya 80 juta kurang dikit gitu ya, artinya terpaut cukup jauh dibandingkan dengan. Nah, tentunya ada kelebihan dan kekurangan pada CBR 250RR ini. Kita bahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Jadi motor ini dibandingkan dengan 2 silinder rival yang lainnya gitu, di kelas lainnya, di pabrikan yang lainnya maksudnya, ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan New Ninja 250 dan juga Yamaha R25. Kalau Suzuki memang tidak ada, makanya kita jangan bahas Suzuki, kita bahas ketiga motornya aja ya. CBR 250RR ini merupakan motor 250 cc yang paling sporty untuk saat ini gitu ya, baik dari aerodinamisnya, dari teknologinya, dan juga tentunya dari beberapa desain yang membedakan dari kedua rival yang lainnya seperti New Ninja 250 dan juga Yamaha R25. Kalau New Ninja ini sebenarnya lebih ke sport touring gitu ya, artinya nggak sporty banget karena stangnya itu bukan underyoke gitu ya. Kalau CBR 250RR ini kan stangnya underyoke ini kan di bawah segitiga gitu, artinya lebih nunduk dan juga lebih sporty. Berbeda halnya dengan Ninja 250 generasi terakhir yang 2 silinder, itu stangnya masih kayak ya mungkin bisa dikatakan memang jatuhnya itu sport touring gitu ya. Kalau ZF25R itu murni untuk motor sportnya kayak gitu. Kalau dari Yamaha sih ada Yamaha R25 tadi itu ya, itu sama aja sih halnya. Kalau untuk yang generasi pertama itu masih jatuhnya sport touring, nggak sport banget gitu. Cuman kalau untuk dari segi tampilan ya memang sesuai selera sih ya. Kalau gua pribadi sih kalau untuk R25 pertama dan juga R25 yang kedua itu jauh lebih sporty dibandingkan jauh lebih sporty Yamaha R25 yang pertama dibandingkan untuk generasi yang kedua ya. Memang sesuai selera, ini kan selera gua pribadi gitu ya.